Selamat siang teman-teman. Nah, jadi dari perjalanan kita tadi di Gumuk Parangkusumonya, Gumuk Parangtritis, ini lagi kita nyari posisi batu gilang ya. Batu gilang tuh batu yang katanya mitosnya dulu untuk bertapa Panembahan Senopati, ketemu dengan makhluk gaib dari pantai selatan. Nah, kalau teman-teman mau, ini yang saya rasain yang kuat ini pasti jalur lurus itu. Kayaknya pintu gerbangnya deh, lurus itu. Ini kayaknya memang sini kekuatannya kuat, pintu gerbangnya kayaknya di area sini deh. Sini lagi happy juga kayaknya hari ini, kan begitu serem. Oke, terlepas dari itu semua, ini cuman jalan-jalan wisata untuk nikmati ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apapun itu kita nikmati semua. Lautan, bumi itu semua miliknya Allah. Miliknya Allah yang berkuasa, menguasainya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini jalan-jalan nikmati ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas siapa yang nunggu di sini apa yang tinggal di sini itu, nah, kayak kita kan cuma numpang ya. Dulu dha'iqatul maut, baik manusia bangsa jin pun nanti juga akan datang, ketika datang tiba waktunya akan datang juga maut pada kita kan gitu. Intinya nggak ada yang menguasai mutlak ya. Adanya cuman kita numpang, diberi tempat sama Allah, suruh kasih kehidupan, suruh nikmatin. Dan kita pun, Allah pun punya hak, untuk haknya punya, yaitu kita menyembah beliau kan. Oke, terlepas dari itu yuk kita jalan, katanya ke arah depan sana sih. Kita jalan, ini udah di Pantai Parangkusumo. Itu selatan, barat, ke arah barat ya. Tuh ini pinggirannya ya, yang paling kuat energi baiknya yang sama sih, yang pas gerbang masuknya. Kita sekarang nyari posisi Cepuri Parangkusumo atau batu gilang. Ini pinggiran pantainya. Zona santuy. Nyantai itu. Wah, ini keren ini tempatnya nih. Ombaknya juga kenceng. Ini apa ya? Ini ada sungai, ini sungai itu muara itu. Parangkusumo. Oh, itu teman-teman kayaknya tempatnya. Ini pantainya. Peringatan, awas mbak pasang berbahaya, ada ubur-ubur, dilarang berjualan. Nah itu tuh ke arah barat, jadi teman-teman nih, Pijat Urat Sarap itu kayaknya tempatnya deh. Nggak tahu kita masuknya gimana. Masuk. Nyampe ini tempatnya. Coba kita tanya bener gak? Tanya ke warga sini. Enten Pak, nyuwun preso Pak. Nek sing watu gilang niku teng mriki. Turune Cepuri Parangkusumo niku. Cepuri. Nggih. Ya niku Cepuri. Watu senten watune niku teng mriki nggih, teng sebelah pundi Pak? Niku niku. Oh, sing putih. Oh, nggih. Matur nuwun Pak. Kula niki parkir teng mriku nggih, Matur. Ya, kita jalan bener. Ini Cepuri Parangkusumo. Nyampe kita teman-teman. Ini jadi kalau dari Pantai Parangtritisnya kita ke arah barat ya. Ini kok nggak tahu, ini masjid kayaknya.
cuman banyak pohon sadangnya. Pohon sadang, luas tempatnya ya teman-teman. Ini Cepuri Parangkusumo, ini masjid, cuman memang ya pantai selatan lah itu teman-teman ya. Ini pohonnya pohon ini masjid khusus untuk jamaah lokal PPKM darurat. Oh ini teman-teman yang namanya Cepuri Parangkusumo. Nih kita datang nyampe juga kita area ke Cepuri Parangkusumo. Jadi ini namanya Cepuri Parangkusumo. Jadi Jalan Lingkar Timur Manding Trianggo Cepuri Parangkusumo. Semacam untuk pengharum sepertinya. Cepuri Parangkusumo sementara ditutup. Oke, kayak ada ya, mau lihat aja ini kita. Oke, nah itu teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu ada dua batu ya teman-teman, yang satu yang besar, yang satu kecil. Menurut mitosnya, cerita rakyat di sini gitu kan, yang besar itu adalah tempat Panembahan Senopati ya, atau Danang Sutawijaya ketika bertapa, ketika beliau buka buka alas Mentawai di Kota Gede, kemudian banyak pengikutnya yang sakit, beliau bertapa lah di sini kan. Kemudian menurut cerita rakyat, beliau bertemu dengan makhluk gaib yang tinggal di pantai selatan, yang kabarnya namanya Nyai Roro Kidul tuh. Danang Sutawijayanya menurut sejarahnya beliau bertapanya di batu yang besar tuh ya, yang batu yang besar. Kemudian berhadapan-hadapan Nyai Roro Kidulnya waktu nemuin di batunya yang kecil yang di sebelah sini ya. Nah, terlepas dari apapun itu, ini cerita rakyat dan saya cuman jalan-jalan ke sini cuman untuk berbagi cerita tentang jalan-jalan lah, tentang wisata-wisata bersejarah yang ada di negara kita ya. Oke. Dan saya kalau sini ini juga kayaknya sepertinya auranya ada sesuatu aura yang kuat di sekitaran sini. Saya mau ini aja ya, cuman untuk wisata, jalan-jalan ya. Oke. Itu kayaknya lurus tuh ada juga kuat, kita lihat ke depan nanti. Ini teman-teman, jadi ini yang namanya Cepuri Parangkusumo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalul nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi ujajah. Ayo jajahu ka'annaha kawkabun zuriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin yaifunatil asarkiyati wala wardiyah yakatu yaitu ayutihu walau lam tamsasunar nurun kalanur nurun kalanur yang baru yang Nah ini karena ditutup cepurinya ya, kita nggak bisa lihat, kita lihat dari samping ya, tuh ya, tuh yang batunya besar, tuh yang konon kabarnya mitosnya dulu tempat duduknya batu gilang, yang tempat duduknya Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya. Dan yang kecil ini mitosnya, cerita sejarahnya tempat duduknya makhluk gaib yang bernama Ratu Kidul ya. Oke, terlepas dari cerita itu, ini cuman cerita tentang sejarah yang beredar di sini ya teman-teman. Nggak ada maksud lain dari saya, cuman tentang lihat cerita sejarah kan, sejarah bagian dari cerita rakyat.
cuman sekedar pengen tahu. Jadi saya juga sebetulnya kan lahir di Jogja sini, kedua orang tua saya juga Jogja, cuman saya nggak tahu banyak tentang sejarah tempat ini. Oke, apapun itu, kita udah nyampe di Cepuri Parangkusumo. Tempatnya luas, enak kalau untuk jalan-jalan teman-teman ya. Nah, udah nyampe, jadi tadi udah ke Gumuk Parangkusumo, ini Cepuri Parangkusumo. Kalau saya sekedar tempat-tempat untuk saya, tempat untuk lihat sejarah bangsa saya, suku saya, asal usul saya, karena memang asal usul saya asalnya dari daerah sini ya gitu. Sekedar untuk itu, kalaupun ada cerita yang beredar ataupun mitos sejarah, itu tergantung kita masing-masing untuk menyikapinya ya gitu. Intinya memang berdampingan ini, sekalipun memang saya rasain sedikit ada energi mistisnya, khusus di area ini ya, di pintu gerbangnya ini kayaknya sepertinya ada penunggunya. Berdampingan di sebelah sana ada masjid ya teman-teman, tempat ibadah orang Islam ya, berdampingan. Coba saya mau berdoa dikit di dekat pintu gerbang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa baina la yu'minuna bil akhirati hijabun mastura. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa baina la yu'minuna bil akhirati hijabun mastura. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa baina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id sarafna ilaika nafarun minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana ujibu da'i Allah wa yu'minu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Wa yujib da'i Allah wa laysa lahu bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin kabir. Alhamdulillah teman-teman, udah selesai perjalanan kita sampai di Cepuri Parangkusumo teman-teman, udah beres. Memang itu yang di depan Cepuri Parangkusumo. Tadi sedikit banyak saya udah cerita tentang mitos dan cerita yang rakyat yang ada di sekitaran tentang Cepuri Parangkusumo. Apapun itu, kita jalan-jalan sekedar mengulas balik tentang sejarah dan mitos serta cerita rakyat yang beredar. Oke, gitu ya teman-teman, kita mau perjalanan balik. Matur nuwun teman-teman, jangan lupa ya bantuan subscribe, like, sama loncengnya ya teman-teman, biar bantu channel saya berkembang. Bantuin channel saya biar berkembang ya teman-teman. Biar channel saya berkembang,
bantuin channel saya berkembang ya teman-teman. Kalau berkembang nanti saya bisa bikin liputan. Kalau pas pulang ke Jogja nanti kita bikin liputan banyak tentang jalan-jalan wisata di sini. Juga kalau enggak nanti di Jawa Barat. Ini teman-teman ternyata buah lontarnya buah tuh. Buah lontarnya itu buah tuh lebet. Sorry, udah mau pamit ini di depan masjid ini buah lebet itu. Keren itu buah lontar. Itu teman-teman yang namanya buah lontar kalau di Tuban kayaknya tempatnya teman saya Mas Ahmad Santoso banyak. Ini ternyata buah lontar. Ini pohonnya, ini buahnya kayak kelapa ya, kayak kelapa lebet banget. Itu buah lebet banget. Oke, gitu aja teman-teman ya. Matur nuwun. Nah, itu buah lontarnya. Nah, ini saya senang selain jalan-jalan yang wisata agak mistis-mistis. Ini buah lontarnya, ini buah teman-teman. Buah tuh. Kalau ada nanti kita cari bibitnya deh. Cuman nggak ada kayaknya. Oke. Nah, itu buah lontarnya. Oke teman-teman, matur nuwun. Nggak lupa tadi subscribe tuh buah juga atas. Subscribe, like, sama lonceng ya teman-teman, di press loncengnya sampai bergetar tuh. Bantuin ya teman-teman biar channel saya berkembang ya, gitu ya. Nanti kita bagi terus jalan-jalan sama sekedar yang tempat-tempat mistis lah, pokoknya komplit lah waton upload. Gitu aja, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Kota Bantul, Yogyakarta. Matur nuwun.